Hai semua, perkenalkan nama saya Rutri Yunusita Galung. Saya dari mahasiswi jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dan fase transformasi dalam sistem besi karbon dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtaninda, ST dan MT. Nama Rutri Yunusita Galung dengan NIM 22055311158. Untuk pengantarnya, sistem besi karbon telah menerima banyak studi terperinci karena sangat penting dalam rekayasa. Karbon besi, atau lebih tepatnya besi-besi karbida, fase diagram equilibrium bukanlah diagram equilibrium yang benar, karena senyawa antara besi karbida bukanlah sebuah fase keseimbangan. Hal ini pada kenyataannya sebuah fase menstabil, namun penguraiannya pada fase stabil, besi dan grafit sangat lambat pada suhu kamar dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius, memerlukan beberapa tahun untuk membentuk grafit. Diagram equilibrium besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon. Mengacu pada diagram, maka akan terlihat bahwa kurva ABCD itu adalah liquid line. Di atas garis ini hanya ada fase cair dan besi cair yang mengandung karbon terlarut, di mana kurva A, E, F, GH, GCH, maksud saya GCH itu garis solidus di mana semua komposisi besi dan karbon padat. Daerah antara kedua garis ini mewakili medan dua fase padat dan cair. Diagram karbida, besi-besi dicirikan oleh tiga garis boralog. Seperti EFB, setelah itu GCH, setelah itu JKL. Masing-masing mewakili reaksi isotermal yang melibatkan tiga fase dan terjadi pada titik invarian atau suhu dan komposisi tetap pada diagram equilibrium. Dalam hal ini, fase diagram yang ditunjukkan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena hanya diplot untuk kandungan karbon, berarti dalam persen kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi besi karbida yang disebut sementit. Bagian dari diagram yang berkaitan dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dari 6,69%. Bagaimanapun bukan signifikansi komersial dan biasanya diabaikan. Skala konsentrasi karbon telah diplot sehingga dapat memperluas wilayah baja kompres besi cor, karena kandungan karbon yang tepat di wilayah sebelumnya lebih penting. Baja dibagi lagi menjadi baja hypotektoid dari 0,08%, karbon sampai 0,77%, karbon dan baja hyperektektoid dari 0,77% sampai dengan 2% karbon. Komposisi yang mengandung karbon hingga 0,008% dianggap sebagai besi murni. Larutan pada intersel karbon dilarutkan dalam CX atau BCC, iron disebut ferrite CX. Besi hanya melarutkan 0,08% karbon pada suhu kamar. Kelarutannya bagaimanapun meningkat dengan suhu kelarutan. Maksimum menjadi 0,0218% karbon pada 727 derajat Celcius. Intensial larutan padat karbon terlarut dalam Y atau FCC iron disebut austenit. Meskipun besi Y memiliki lubang,
interstisial yang lebih besar daripada besi siku-siku. Tidak semua lubang yang tersedia terisi setiap saat. Hal ini karena berkerumunnya atom karbon ke dalam celah membentuk strain dalam struktur. Kelarutan maksimum adalah 2,11% karbon pada 1148 derajat Celcius. Gambar berikut ini mutiara terdiri dari piring semenit Fe3C dalam matriks ferrit campuran. Perlit dengan demikian bukan fase tunggal melainkan campuran dua fase. Bagaimanapun ini adalah konstituen karena ia memiliki tampilan yang jelas di bawah mikroskop dan dapat diidentifikasi dalam struktur mikro yang terdiri dari beberapa unsur Fe3C. Jumlah relatif ferrit dan semenit adalah perlit dapat dihitung dengan menerapkan aturan tuas pada garis JKL. Seperti persen ferrit sama dengan 6,69 dikurang dengan 0,77 dikali dengan 100 dan dibagi lagi dengan 6,69 dikurang 0,0218 yang menghasilkan 88,78%. Gambar berikut di mana gambar yang pertama sesuai dengan titik A4, B dan C sesuai dengan titik sedikit di atas sedikit di bawah titik seperti pada gambar berikut ini, pada gambar sebelumnya. Oleh karena itu, pada titik ini terdiri dari 49,5% ferrit bebas atau ferrit protektoid terbentuk antara A4 dan A6 dan sekitar 50,5% perlit karena garis solvus jam hampir vertikal. Mikrostrukturnya tetap sama pada pendinginan lebih lanjut sampai suhu kamar. Diagram waktu suhu transformasi. Diagram berbeda besi yang dibahas di atas menunjukkan jenis fase yang ada pada paduan besi dan karbon hanya dalam kondisi kesetimbangan diagram equilibrium. Pada gambar 2.1 sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk memprediksi fase dan mikrostruktur dengan benar. Informasi semacam ini yang sangat penting secara praktis dapat diturunkan dari diagram IT yang bukan merupakan diagram equilibrium namun tetap merupakan bentuk diagram fase. Gambar 2.3 menunjukkan bagaimana diagram IT diperoleh dari pengukuran transformasi isoternal untuk baja eutectoid 0,77% karbon, 0,76% mangan, di mana kurva reaksi isoternal, diagram transformasi suhu yang diperoleh dari kurva reaksi, dan pengerasan Rockwell diadaptasi dari Data Steel Corporation. Pembentukan isoternal BNE. Diskusi sejauh ini hanya terkait dengan transformasi ekstensif menjadi perlit pada suhu sampai sekitar 550 derajat Celcius. Antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius, transformasi isoternal hasil baja eutectoid menghasilkan pembentukan agregat baru ferrit dan karbida gelap dengan ferrit yang membentuk fase lanjutan. Struktur ini disebut bainit, sementara kedua bainit dan perlit adalah campuran ferrit dan karbida. Bainit tidak memiliki susunan lamelar bergantian dari ferrit dan karbida yang ditemukan dalam perlit, namun terdiri dari matriks ferrit, di mana partikel karbida disematkan bila diamati pada bagian metalografi. Struktur bainit mungkin memiliki penampilan berbulu atau aksesuar tergantung pada apakah terbentuk pada suhu yang relatif tinggi atau relatif rendah pada kisaran temperatur reaksi bainit. Pembentukan martensit. Transformasi martensit adalah transformasi yang kurang difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, martensit dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah, di bawah garis MS, kekuatan pendorong atau perbedaan energi bebas untuk transformasi kuburan terpusat muka ke besi kubik berpusat pada tubuh sangat besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi karbon. Namun karena jumlah karbon hadir lebih banyak sekitar 100 kali daripada yang dapat ditahan dalam larutan padat, kisi kubus berpusat pada tubuh sebenarnya terdistorsi menjadi
tetragona. Nah, baja yang mengandung karbon kurang dari 0,15% tidak cukup mengeras pada quenching baja martensit dengan kandungan karbon di atas 0,30%. Sangat keras sehingga rapuh kecuali jika dimesterkan dengan baik. Transformasi martensit sangat berbeda dari transformasi perlit dan benit. Karakteristik khas transformasi martensit adalah yang pertama, transformasi difusi lebih sedikit. Akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Di mana yang kedua, transformasi adalah athermal, yang berarti bahwa proporsi martensit yang berubah menjadi martensit hanya bergantung pada suhu yang diinginkan dan tidak pada jumlah waktu di mana gas tersebut ditahan pada suhu tersebut. Di mana yang ketiga, suhu awal transformasi martensit ditetapkan sebagai ms awal martensit dan suhu di mana martensit hampir seluruhnya 99% dikonversi menjadi martensit ditetapkan dengan mt atau akhir martensit. Suhu ms dan ff ini ditunjukkan sebagai garis horizontal pada diagram TTT. Posisi garis-garis ini bervariasi dengan jumlah karbon dan elemen paduan lainnya yang ada di baja. Pengaruh karbon P pada kisaran Manchester State. Yang pertama, variasi ms dan f dengan konsentrasi karbon pada baja. Suhu ms dan f pada gambar di samping sehingga pada baja tertentu suhu ms mungkin berada di bawah suhu kamar. Di mana variasi M dengan kandungan mangan pada baja dengan konsentrasi karbon berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva pada diagram IT dapat diubah dengan variasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austenitik. Efek penambahan karbon dan sebagian elemen paduan lainnya pada baja pada umumnya menunda dimulainya transformasi dan untuk peningkatan waktu penyelesaiannya, setidaknya pada suhu atau di atas daerah diagram. Kurva di diagram IT bergeser ke kanan. Namun besarnya sifat pergeseran ini mungkin sangat berbeda tergantung pada semua elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Di mana gambar yang C menunjukkan efek peningkatan kandungan mangan dan gambar yang D ini penambahan kromium 2%, penambahan mangan setelah menggeser seluruh kurva S ke kanan, penambahan kromium 2%. Tidak hanya telah menggeser kurva ke kanan, tetapi ia juga telah merubah bentuknya, terutama di daerah benit. Fitur penting adalah bahwa transformasi perlite dan benit sekarang menunjukkan maju dengan hati-hati. Gunakan opticity diagram. Jalur yang pertama, di mana ini jalur pertama, ini menggambarkan isothermal atau siklus anil. Bahan dalam kasus ini diinginkan dengan cepat dari atas suhu eutectoid sampai suhu di bagian atas diagram. Dan diperlukan untuk jangka waktu yang cukup lama agar austensitnya dapat berubah menjadi perlit. Yang jalur kedua ini itu perubahan isothermal pada suhu 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit menjadi 99% menjadi perlit halus yang tidak diubah pada pegangan untuk waktu yang lebih lama. Jalur yang ketiga sekitar setengah dari austensit diubah menjadi benit pada suhu 300 derajat Celcius pada sekitar 500 detik. Dan jalur yang keempat ini
Dalam kasus ini, spesimen dipadamkan pada suhu MSO karena jalur pendingin tidak melewati P atau kurva B. Nah, jalur yang kelima ini, spesimen dalam kasus ini langsung dipadamkan pada suhu kamar. Materit mulai terbentuk di MS dan hampir selesai pada MF, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya bersifat martensit.